Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Kita masih melanjutkan adaptasi rumah sakit ya dalam menghadapi era kebiasaan baru ya. Jadi kita masih membahas tentang panduan teknis yang dikeluarkan oleh Kemkes tentang teknis di rumah sakit, bagaimana melayani pasien ketika berada di dalam era kebiasaan baru. Pandemi COVID masih berjalan sampai hari ini, dan kita harus mulai mempersiapkan kebiasaan baru agar risiko-risiko terjadinya infeksi ini sudah bisa diminimalkan. Jangan sampai masih berkembang seperti itu, kita tidak memodifikasi, kita tidak memperbaiki pelayanan kita sehingga pelayanan di rumah sakit bisa menjadi tempat untuk menularnya virus COVID. Tapi ini kita harus bergerak sehingga rumah sakit bisa menjadi tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk merawat pasien walaupun masih di era pandemi COVID. Ini adalah alur yang dicontohkan dalam adaptasi kebiasaan baru yang dibikin di dalam bentuk panduan itu. Ada pada saat masuknya seperti apa sampai keluar ya, dan keluar. Nah, nanti ini ada jalur-jalur, ada alur-alur. Ini ada alur pasien yang memiliki gejala atau suspek COVID. Ini yang warnanya orange ya. Kemudian yang warnanya hijau ini adalah pasien yang tanpa gejala COVID ya. Kemudian biru ini adalah petugas, jalurnya petugas. Dan ini garis-garis biru ini adalah batas zonanya. Ini untuk keterangannya. Kita coba lihat di awal ya, di posisi yang paling depan dari rumah sakit ya. Nah, sebenarnya kita juga mengembangkan ya, rumah sakit itu harus mengembangkan pendaftaran secara online, kemudian menerapkan telemedicine, kemudian juga resepnya nanti dibuat online juga. Kemudian obatnya dikirimkan ke pasien itu, jadi tidak perlu masuk ke rumah sakit. Ini merupakan kalau untuk hierarchy of control infeksi, ini menerapkan hal ini bisa sebagai teknik eliminasi. Jadi pasien tidak perlu datang ke rumah sakit, maka rumah sakit ini tereliminasi virusnya. Jadi tidak ada orang datang ke rumah sakit dengan membawa virus. Maka ini metode eliminasi. Sebenarnya metode eliminasi ini metode yang paling efektif untuk menghindari hasad, menghindari infeksi, menghindari virus, menghindari bahaya. Cuman itu tidak semuanya bisa diterapkan di rumah sakit. Makanya itu hanya salah satu penerapan kegiatan untuk mengeliminasi, menghilangkan, walaupun tidak bisa 100%, tapi meminimalkan untuk terjadinya hasad itu datang ke rumah sakit. Ini kalau kita bisa menerapkan sistem online ya. Sekarang kan memang medianya eranya sudah sangat berkembang dengan maju. Nah, ketika ini tidak bisa dilakukan atau mungkin ada keterbatasan dari pengunjungnya, dari pasien sendiri ketidakmampuan mengakses, atau dari rumah sakitnya yang kesulitan, mungkin source-nya tidak begitu banyak bisa mengcover seluruh pasien sehingga terpaksa harus datang ke rumah sakit, maka alurnya adalah semacam ini. Ketika di pre-hospital ini orang sudah terakses, dia bisa mengakses, kemudian dia butuh untuk mendapatkan pelayanan yang secara offline ke rumah sakit, maka mau nggak mau dia harus datang ke rumah sakit. Kemudian ketika pasien ini datang dengan kondisi yang dia sudah melakukan registrasi online, kemudian mungkin juga sudah bisa melakukan screening secara mandiri dulu ya. Ini nanti akan masuk ke rumah sakit itu dalam dua kategori. Dia memang warnanya merah atau pink, atau yang tadi orange ya, yang tadi dengan gejala COVID, atau dia hijau memang tanpa gejala COVID. Itu sudah bisa dipetakan ketika dia secara online sudah melakukan registrasi. Tapi pada pasien yang tidak melakukan registrasi, tentunya belum ketahuan ini membawa ataupun tidak. Jadi masih hijau dia datang ke rumah sakit itu ya.
Atau pasien rujukan itu misalnya dari puskesmas atau dari dokter praktek kayak gitu, biasanya sudah dipetakan, dia sudah di di screening secara awal ya, di screening dari puskesmas, dari layanan tingkat 1 itu dia ini suspek COVID atau bukan, maka dia warnanya bisa hijau bisa merah ya. Ini di sini kalau untuk mengakses semacam ini, misalkan pasien ini mau secara mandiri, ini sebenarnya ada screening ya, screening secara mandiri. Ini formulir screening mandiri ya dari COVID ini ada di panduan juga, nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Ini screening secara mandiri, kemudian dia ketika datang ke rumah sakit sudah bisa mengisi ini, sudah bisa memetakan bahwa saya ini berisiko COVID atau tidak, semacam itu. Nah, ini ada apa yang harus dilakukan ketika sudah melakukan screening mandiri, tindak lanjutnya seperti apa, semacam itu ya. Itu juga bisa dilakukan oleh petugas. Jadi ketika petugas ini masuk ke rumah sakit melakukan screening secara mandiri itu, kemudian dia bisa memetakan saya ini bisa bekerja atau saya harus dirujuk ke layanan COVID, semacam itu. Ini masuk ke rumah sakit dilakukan screening secara mandiri ataupun screening dari awal, screening mandiri ya, screening yang secara mudah untuk bisa dilakukan oleh orang awam, itu semacam ini. Kemudian ketika dia masuk ke rumah sakit dengan membawa gejala yang tadi ya, dengan membawa keterangan bahwa saya ini sehat, tidak masuk pada kategori itu dengan screeningnya mandiri tadi, atau saya ini memang perlu di screening ulang atau seperti apa, ini masuklah ke screening yang dilakukan oleh rumah sakit ya. Tidak hanya pasiennya, juga petugasnya juga sama. Petugas juga harus di screening dulu juga. Ketika dia tidak ada gejala dari hasil screening itu, maka dia bebas. Tapi ketika dia masuk kategori yang di screening itu harus ada tindak lanjut, maka ada tindak lanjutnya adalah ditriase tentang gejala COVID-nya, baik itu petugas maupun pasien. Pasien yang datang dari rujukan atau dari telemedicine yang kemudian sudah mengarah, arahnya sudah begitu dekat dengan COVID, dengan gejala-gejala yang sangat jelas, maka tidak perlu masuk screening, dia bisa langsung ke triase gejala COVID di triase ini ya. Ya, screening ini toolsnya juga ada, disediakan oleh panduan teknis ini. Ini untuk petugas kesehatan juga ada screeningnya. Nanti skor 0, skor 1 sampai 3 itu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Kemudian screening untuk pasien dan pengunjung juga sudah disediakan ya. Skor 0 bagaimana, skor 1 sampai 3 seperti apa. Nanti ke depan kita akan bahas lagi di video berikutnya ya. Dari screening ini kemudian dipetakan untuk yang COVID ya, kalau dia mengalami gejala-gejala COVID maka dilakukan triase. Di triase ini perlu nggak dia dirawat? Yang pertama, kalau dia tidak perlu dirawat, dia bisa diisolasi mandirikan atau diserahkan lagi ke puskesmas, ke dinkes untuk dilakukan pemantauan, dilakukan edukasi untuk dia bisa isolasi mandiri di rumah, semacam itu. Kalau dia butuh perawatan ya, dia bisa datang ke dimasukkan ke UGD untuk mendapatkan pelayanan emergensinya, atau kalau memang dia hanya butuh perawatan rawat jalan, dia butuh ketemu konsultasi dengan dokter semacam itu, maka dia masuk ke rawat jalan ya, area rawat jalan atau area gawat darurat, tergantung triasenya tadi. Ini di sini pun juga memungkinkan ketika gejala COVID itu tadi tidak mendukung, dari screeningnya kok mendukung, dari asesmen mandirinya mendukung, tapi ternyata hasil triasenya tidak mendukung bahwa ini COVID ya, jadi tidak COVID, bisa dia kembali ke bagian yang hijau, dia kembali ke bagian non COVID ya. Tapi kalau memang mendukung dengan COVID-nya, itu bisa di IGD, bisa dirawat jalan, tergantung kondisinya. Kemudian kalau memang perlu rawat inap, mereka ditempatkan di ruang isolasi tekanan negatif. Kalau tidak mampu menyediakan yang tekanan negatif semua di rumah sakit, bisa di kohort yang
disendirikan dari pasien yang lain, tapi areanya adalah area rawat inap yang COVID ya. Ruang tindakannya OK, VK juga harus ada tersendiri untuk COVID ini. Kemudian pengelolaan yang lain juga area sampah, IPA, kamar jenazah, ini juga ada area tersendiri di COVID-nya. Kemudian pasien itu kalau sudah baik, sudah sehat, kemudian bisa keluar rumah sakit lagi. Ini adalah area zona yang COVID ya, zona COVID. Kemudian untuk zona yang non COVID ini ya, dari screening ini kalau hasilnya itu tidak COVID, baik petugas maupun pasien maupun pengunjung ya, petugas bisa langsung kemudian bekerja. Kalau dia ada gejala COVID ya dia harus mendapat penanganan seperti pasien, tapi kalau dia tidak menunjukkan gejala dia bisa kemudian bekerja. Kalau pengunjung maka dia bisa ke area tujuan, ke area kunjungannya dia mau kemana gitu ya. Kalau pasien yang tanpa gejala dia kemudian cari di triase gejala-gejala non COVID-nya, karena pasien penyakit yang lain kan juga banyak ya, ada yang kemudian hipertensi, ada yang DM, ada yang KLL, ada yang macam-macam. Ini di triase kebutuhannya apa. Ini termasuk juga yang tadi berasal dari tempat di screening COVID-nya, di triase COVID-nya ternyata dia tidak mendukung arah COVID-nya, dia juga masuk ke di triase ke non COVID-nya. Kemudian dia masuk mau ke IGD atau rawat jalan ya semacam itu. Ini ada area non COVID-nya itu. Kemudian kalau memang perlu perawatan dia bisa dirawat di tindakan-tindakan di kamar operasi, di VK, kemudian dirawat di bangsal. Itu ada area tersendiri yang non COVID ya. Petugas yang ini yang perlu untuk merawat, petugas yang merawat pasien COVID dia harus menggunakan APD, kemudian dia masuk ke ruang perawatan COVID ya. Kalau yang di non COVID juga dia menggunakan APD level 1 atau level 2 sesuai dengan risikonya, risiko kontaminasinya. Kemudian dia bekerja seperti biasa. Area lain yang masuk ke area non COVID adalah area administrasi dan manajemen. Ini unsur pimpinan, semua ini masuk area non COVID ya. Area penunjang operasional ini juga berada di area non COVID semua ya. Kemudian loket obat, sampel lab, loket makanan ini yang bersinggungan. Ada yang di ruang non COVID, ada yang di ruang COVID ini. Kemudian keluar ya. Laundry juga ada yang area non COVID juga. Jadi ini teman-teman yang overview tentang zona rumah sakit ya, dari pedoman teknis, dari panduan teknis pelayanan rumah sakit di adaptasi kebiasaan baru ini, areanya semacam ini ya. Jadi ini sebagai rujukan, sebagai ini untuk rumah sakit ini menata ruangnya sehingga bisa memetakan mana yang COVID, mana yang non COVID. Mudah-mudahan ini membantu, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.